Warnoho sang raja nata ramone sekar srake kacatur mangkian kebodana bendang sang raja nata ramana sekar srakit ing kinika an arsa anut ing anakira naga mangkian sek para nara ada kaputranan apa nika sigra lunga luhur. Jadi macopat itu ibaratnya seperti pancing gitu atau bubuh lah. Ya, jadi ini pancing supaya orang itu mau datang dulu. Gitu. Orang-orang mau berbondong-bondong ikut bergabung dengerin macopat gitu, ikut baca bareng, ikut menikmati pertunjukan yang bisa berlangsung semalam suntuk itu. Kemudian setelah itu hatinya sudah kena, baru kemudian ditarik untuk mendalami nilai-nilai keislaman. Edem satuju kabitun panika sami nyebut da asmaipun Gusti Allah. Rahman Kalau kita berbicara mengenai rokat ya atau ruwat yang hidup di Jember itu sebenarnya punya sejarah yang panjang. Jadi dia muncul dengan tidak sendirinya, ada sambungannya pasti dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang sebelum Islam datang, terus kemudian dikomodifikasikan ya, diubah sedikit oleh para pendahulu kita supaya apa? Untuk menyebarkan agama Islam tentunya. Nah, rokat itu ada banyak jenisnya, tapi yang memang sangat terkenal di Madura dan dibawa oleh, maksudnya hidup di dalam suku Madura itu adalah rokat Pandeba. Kemudian ketika orang-orang Madura itu bermigrasi ya, banyak bermigrasi ke wilayah Besuki Raya waktu itu atau Afdeling Besuki karena terkait dengan perkebunan, maka rokat juga kemudian dibawa dalam tradisi orang-orang Madura yang hidup di Jember dan Besuki. Oke, pas laju pagi ke Labuan Potres 2 sekar srakit. Samyo nangis sambate aman. Sejak saya belajar mocopat ini, ya kalau tahunnya sudah lupa karena sudah lama sekali. Ya boleh dikatakan puluhan tahun lah ke sekarang itu. Kalau zaman dulu, ya waktu zamannya para wali katanya itu difungsikan sebagai dakwah untuk mencarikan orang-orang yang diajak atau digiring untuk masuk agama yang dianut, ya termasuk agama Islam, lewat kesenian rakyatnya. Salah satunya lewat mocopat ini, karena mocopat ini termasuk salah satu kesenian yang disenangi oleh rakyat-rakyat pada waktu zaman dulu. Ya kalau sekarang bukan hanya kesenian, ya juga jadi kesenian, dan ya fungsinya lagi kalau sewaktu-waktu ada yang membutuhkan untuk ngeruat, atau kalau orang sini bilang ngerokat gitu, lewat mocopat. Ya ceritanya yang diambil ya dari wayang ruatan itu yang diambil. Rekam jejaknya itu adalah manuskrip begitu ya, dalam bentuk manuskrip. Dari 140 manuskrip yang sudah ditelusuri di kawasan Jember, Bondowoso, Situbondo, kemudian Banyuwangi begitu ya. Hingga saat ini yang sudah ditelusuri sebanyak 140-an lebih gitu ya. Bisa dikatakan 70%-nya gitu ya. 70%-nya adalah naskah rokat begitu ya. Ya, ini salah satu peninggalan mocopat di sekitaran Tapal Kuda ya. Nah, ini salah satu bentuk tinggalannya. Ini tergolong baik ya, tergolong baik. Ah ini ya, kalau kita lihat dari balik cahaya ya, kayak kita diraba di terawang gitu. Nah kayak gini, seratnya beda ya. Nah ini serat kayu.
rata-rata pemilik manuskrip ini itu turunan kelima, turunan ketiga begitu. Jadi kalau kita kali 35, selisihnya sekitaran mungkin 80 sampai 100 tahun lebih ya. Sudah. Ini sejarahnya Nabi Muhammad yang ini, sedangkan ini saking usianya sudah ya cukup tua ini kertasnya ini kan bukan kertas biasa ini memang yang dicari sama orang-orang yang cari barang-barang antik itu. Kalau di acara saya selamatan ruatan itu memang ada khusus yang dibaca itu sejarah Pandawa. Aduh, alhamdulillah bener kakak. Yang pagi ini gila. Dan purwaneng wang anabota samane. Biasanya itu kebanyakan selamatan ruatan itu dilaksanakan bagi itu yang banyak anak yang sudah dewasa, yang sedangkan mau dilangsungkan pernikahan, yang mau dinikahkan. Jadi sebelumnya diruat dulu gitu. Misalkan hari hanya besok misalkan. Jadi sekarang itu anak ini yang mau dinikahkan itu selamatan ruatan itu pada malam ini. Rokat atau ruat ini adalah identitas budaya Timur Jawa ya. Kalau identitas ini hilang gitu ya, maka kita kehilangan identitas kita sendiri gitu. Manabi kasana Gusti Allah panggil baki berdalam akhirat. Dan